Bab 7. Keributan di meja makan. Apa? Sahut mereka berdua bebarengan. Kenapa secepat ini? April kan masih kuliah, tanya Apriliana dengan wajah masam. Ya bun, gak bisa gitu dong. Igen, kan masih banyak yang mau diurus, dan juga Igen gak mau nikah sama gadis kecil seperti dia, ucap Aviano dengan wajah datar. Tuan muda yang terhormat, kalau dikasih pilihan lebih baik, saya gak nikah seumur hidup, daripada harus nikah sama orang yang belum saya kenal, sahut Apriliana dengan sinis. Mendengar jawaban wanita yang ada di sampingnya, seketika amarah Egavano tidak tertahankan lagi, karena merasa harga dirinya sudah dijatuhkan oleh gadis kecil di sampingnya. Oke, saya terima pernikahan ini, sahut Egavano, langsung sontak membuat orang tuanya tersenyum. Namun berbeda dengan Apriliana yang tak percaya dengan ucapan pria tersebut. Tidak bisa begitu dong, sahut Apriliana sambil memandang Aviano dengan tatapan sinis. Alih-alih menjawab pertanyaan gadis tersebut, justru Aviano tersenyum miring dan langsung berpamitan. Saya permisi. Melihat Aviano yang berdiri dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Apriliana pun berdiri untuk menyusul meminta penjelasan. Tunggu dulu, ucap Apriliana dengan berteriak. Mendengar teriakan gadis yang sudah membuat malu dirinya, seketika Aviano berhenti mendadak dan menoleh yang sontak membuat Apriliana berhenti dengan menabrak dada Egavano karena tidak bisa mengimbangi badannya yang terlalu kencang berlari. Tidak bisakah? Kau berhenti menggunakan aba-aba, ucap Apriliana kesal dan mengusap-ngusap keningnya. Tak mendapat jawaban dari pria tersebut, akhirnya Apriliana mendongak ke atas, dan disitulah tatapan keduanya bertemu dengan jarak dekat dan membuat dada Aviano seperti mau meledak. Karena melihat wajah polos serta mata indah yang berwarna kecoklatan milik gadis di depannya, dengan sangat jelas, apalagi bibir mungil wanita tersebut yang menggoda, dan membuat hasrat Aviano keluar. Shit, kenapa harus menegang segala? Dan tak terasa Egavano hampir melakukan hal yang tidak wajar. Saya akan membuat kamu memohon di bawah kendali saya, karena sudah mempermalukan saya di depan keluargamu, ucapnya tepat di telinga Apriliana. Mendengar ucapan Aviano seketika Apriliana bungkam, dan merasakan nafas hangat milik Aviano menerpa telinganya. Apriliana pun mendorong dada Egavano hingga membuat sang empu terhuyung ke belakang. Dasar pria gila, ucap Apriliana lalu berlari masuk ke dalam kamarnya. Melihat kelakuan gadis tersebut, seketika tercetak lengkungan di bibir Egavano dan langsung keluar ke arah parkiran. Sementara di dalam kamar Apriliana masuk dengan nafas ngos-ngosan, karena takut dengan perkataan pria tersebut. Ya Tuhan, apa yang pria itu inginkan? Apriliana pun berjalan mondar-mandir di depan kamarnya dengan sesekali ngedumel gak jelas. Setelah beberapa menit mondar-mandir, akhirnya Apriliana naik ke atas ranjang untuk merebahkan tubuhnya. Setelah beberapa menit pula ia pun terlelap. Seorang gadis cantik yang masih damai dalam tidurnya pun terbangun, karena terpaan sinar matahari yang mengenai wajah cantik nan mungil tersebut. Hari ini, hari badanku sakit semua, rengek Apriliana, karena badannya terasa remuk akibat ulah dia semalam. Tok tok tok. Non April sudah bangun belum? Ini Bi Inem, non, ucap Bi Inem dari luar. Ceklek. Pagi Bi, kenapa teriak-teriak di kamar April? Tanyanya. Ibu nyuruh Bibi bangunin non April, katanya mau ke mall non. Pagi amat Bi, jawabnya sambil menguap. Udah. Ucapan B6 terpotong karena Win sudah lebih dulu menyahuti pertanyaan Apriliana. Pagi-pagi udah siang ini matahari saja sudah kesal sama kamu karena gak mau bangun. Hehehe, maaf mam, abisnya enak mumpung libur kampus, jawabnya dengan cengegesan. Setelah mendapat omelan dari sang mami, Apriliana segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Ia langsung berjalan menuju bathtub dan segera mengisinya dengan air hangat. Setelah merasa udah penuh, ia juga mencelupkan tangannya untuk melihat panas dari air tersebut. Setelah merasa pas, ia langsung menuangkan sabun dan beberapa aroma terapi ke dalam air tersebut.
Merasa sudah cukup api, Arielena pun segera melepas pakaiannya dan langsung masuk ke dalam air tersebut. Ah, desahnya ketika semua badannya sudah terendam sempurna dan hanya menonjolkan kepalanya saja. Ia pun berendam selama kurang lebih hampir 1 jam. Setelah itu, ia langsung berdiri dan menuju air shower untuk membersihkan busa yang masih menempel di badannya. Dan setelah itu ia pun langsung memakai bathrobe sepanjang lutut dan keluar dari kamar mandi tersebut. "Bibi!" teriak api Arielena. "Kenapa non?" tanya Birosa. "Paman sama mami kemana?" tanyanya. "Oh, kalau Tuan Stephen udah berangkat ke kantor non, dan kalau ibu baru saja berangkat setelah mengangkat Taflen dari rumah sakit." "Oh," jawabnya dengan membulatkan mulutnya. "Ada lagi non?" "Nggak ada Bibi, boleh lanjut. April minta jus strawberry aja, nanti antarkan ke kolam renang ya Bi." "Baik non, kalau gitu Bibi permisi dulu," pamit sang Bibi, dan langsung berjalan menuju dapur. Apriliana pun berjalan menuju kolam renang, dan sesampainya di sana ia langsung mencelupkan kakinya ke dalam kolam yang terasa hangat akibat sinar matahari. Heran dah sama tuh pria maunya, apa tiba awalnya nolak tiba-tiba setuju aja ucapnya sambil terus melainkan air di dalam kolam. Tapi, kenapa dia jadi berubah pikiran, tanyanya kepada dirinya sendiri, apa jangan-jangan sambungnya. "Arke sudahlah, kenapa Jati mikirin pria gak jelas itu," ucapnya kesal, sambil mewanti-wanti dirinya sendiri. Setelah bicara sendiri seperti orang gawora sapi, Arielena pun melanjutkan aktivitasnya yang bermain air. Dan tak terasa ada seseorang yang tengah mengatasi ia, dan sesekali orang itu tersenyum miring mendengar ocehan gadis kecil yang sebentar lagi bakalan jadi istrinya itu. Ya, pria tersebut adalah Egavano. Ia disusul oleh sang ayah buat ke rumah Apriliana dan menjenguk api Arielena. Egavano pun berjalan menuju ke arah api Arielena. Sesampainya di sana, ia pun berderhem. Mendengar suara yang ia tak kenalin, ia pun mendongak, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat pria yang amat ia kesali. "Astaga," ucapnya lalu berdiri tepat di depan Egavano. "Udah puas ngomal-ngomal sendiri?" tanyanya dengan muka datar. "Cih, kau kalau datang permisi dulu, jangan kayak jelangkung datang tiba-tiba." Abe Arielena berdecih sambil berkacak pinggang. Mohon maaf ya nona saya, kalau tidak disuruh ayah saya, mana mau saya kesini, ucapnya datar. "Oh ya sudah, sekarang udah nyampe kan, terus mau ngapain?" Dengan jahilnya Egavano malah mendekatkan wajahnya ke wajah Apriliana, sehingga membuat April gugup tak karuan. Bab 8. Kes